Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasa'adun. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23. Kita baca tadi semenjak ayat 101 sampai 104. Bapak dan ibu-ibu, kajian kita dalam pertemuan yang lalu sekedar untuk mengingatkan di mana keringkasannya antara lain pertama, bahwa setiap apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan, sekecil apapun pasti dicatat oleh malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah. Malaikat itu disebut dengan kiraman katibin atau raqib atid. Yang kedua, setelah kita wafat, setelah kita mati, kitab catatan itu yang baik-baik disimpan dan dikumpulkan di Illiyin, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Mutaffifin. Dan kitab catatan kejelekan keburukan yang kita lakukan dihimpun, dikumpulkan, disimpan di Sijjin. Dan kita tidak diberitahu di ma Illiyin dan di ma Sijjin. Kesimpulan yang ketiga, nanti di hari kiamat setelah kita dihidupkan kembali oleh Allah yang Maha Kuasa, dan tidak ada bagi Allah yang tidak bisa, karena Dia Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Dibikinkan jasad baru dan roh-roh diperintahkan untuk memasuki jasad baru lalu hidup. Kemudian kita digiring menuju tempat berkumpul, tempat berhimpun, yang disebut dengan mahsyar. Secara bahasa arti mahsyar adalah tempat berhimpun, tempat berkumpul. Di mahsyar pun kita tidak dikasih tahu, karena itu gaib. Yang gaib itu wajib kita imani, wajib kita yakini, kita percaya adanya, karena pasti ada nanti setelah kita di sana. Setelah kita dihimpun dan dikumpul, kemudian dimulai hisab. Hisab adalah perhitungan amal. Kemudian prosesnya antara lain adalah pembagian kitab catatan. Ada kitab catatan itu yang diberikan di sebelah kanan, atau dari arah kanan, atau diberikan ke tangan kanan. Wallahu a'lam. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, itu alamat pertanda baik. Dan adalah kitab catatan tadi yang diberikan daripada arah kiri atau ke kiri, di tangan kiri. Malah ada yang di belakang punggung, wara'a zahri. Itu alamat kecelakaan dan kesengsaraan. Dan terakhir kesimpulannya, masing-masing kita pasti akan melihat. Amma ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan suatu amalan walau sebirat zarrah,
Zarah adalah ukuran yang terkecil. Kebaikan pasti kita akan melihatnya dan akan menerima balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzatin syarri yarah. Begitu juga kejelekan keburukan pasti kita akan lihat dan akan kita terima balasannya. Intinya in syarran fasyarrun. Jika kamu melakukan keburukan, kejelekan, maka balasannya juga keburukan. In syarran fasyarrun. In khairan fa khairun. Jika kamu melakukan kebaikan, maka balasannya juga kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Kira-kira sampai situ kesimpulan mengenang kaji kita yang telah lalu. Kemudian proses berikutnya ada namanya mizan. Mizan jamaknya mawazin. Itu alat yang dipakai untuk menimbang berat kadar volume sesuatu. Apa namanya mizan. Kalau banyak mawazin. Ayat ko apa di kita ko? Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazin jamak daripada mizan timbangan kalau banyak mawazin. Siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya, thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang diredai. Sebaliknya waman man khaffat, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka dia fa ummuhu hawiyah wa ma adraka mahyah narun hamiyah. Kau dapat di kita ayat. Nah, kaji kita kini adalah mizan. Mizan itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran. Dan begitulah kita tengok tafsiran Al-Quran mengenai mizan, dapat kita ambil suatu kesimpulan. Tadilah kita sampaikan juga mizan atau diterjemahkan bahasa timbangan adalah alat untuk mengukur berat ringannya, kadarnya, volume sesuatu. Dan kita khususnya nanti tentang mizan timbangan amal, kita tidak diberitahu di mana diletakkan, bah bentuknya, terbuat dari apa, tidak dikasih tahu. Tapi yang pasti mizan itu ada. Bahkan ulama-ulama memahami mizan itu hakiki, arti hakiki benar-benar ada, benar-benar timbangan. Cuman kita tidak bisa membayangkan timbangannya. Tentu tidak boleh kita membayangkan seperti timbangan timbakau misalnya, atau timbangan maco, timbangan bareh, atau timbangan nameh. Tidak tahu kita. Wallahu a'lam wa nahnu la na'lam. Allah yang lebih tahu, sementara kita tidak tahu sama sekali. Kita hanya wajib mengimani, mempercayai sampai kita nanti mengalaminya. Ada disebutkan dalam satu hadis. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dinilai sahih hadis itu oleh para pakar hadis. Paling tidak oleh Imam Syekh Albani. Bunyinya begini.
Yuda'ul mizanu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti mizan akan diletakkan atau ditegakkan. Falau wuzina fihi samawati wal ard lawasi'at. Andai jikalau digunakan untuk menimbang langit semuanya, langit kan 7 lapis, dan bumi lawasiat, ini saya timbang itu tetap masih lapang, timbang tersebut masih lapang. Kan dapat kita membayang bentuk. Kita ulang, falau wuzina, andai jikalau ditimbang pada timbangan itu as-samawat, semua langit 7 lapis, wal ardu, dan bumi lawasiat, masih lapang, masih muat. Fataqulul malaikah, malaikat berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, liman yazinu hadha, liman yazinu hadha, untuk siapa timbangan ini? Fa yaqulullahu ta'ala tabaraka wa ta'ala, maka berfirman Allah tabaraka wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi, liman syi'tu min khalqi, timbangan ini untuk siapa saja yang aku inginkan dan yang aku kehendaki daripada makhlukku. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dinilai hadis itu sahih oleh pakar hadis. Jadi kalau begitu, besarnya timbangan itu, andai langit yang 7 lapis, kok sekedar gambaran lah. Langit pertama memuat ratusan miliaran bintang-bintang dan planet, namanya as-sama'ud dunya. Walaqad zayyana as-sama'ad dunya, kami hiasi langit dunia dengan pelita, dengan bintang-bintang bagaikan pelita-pelita. Itu langit pertama. Langit pertama, di situ ada di angkasanya miliaran, bahkan kata para ahli ratusan miliar. Bintang itu tidak kecil lah, bumi yang kecil. Bumi termasuk bintang kecil. Kalau langit pertama begitu besar dan luasnya, nah langit 7 lapis. Jikalau langit yang 7 lapis itu ditambah bumi, diletakkan di timbangan, maka timbangan itu masih lapang. Kau yang tidak tahu gitu, tidak tahu gitu. Tidak bisa kita gambar, kita bayangkan, kita ilustrasikan, tidak bisa. Jika memang hadis kau sahih, memang kata ulama hadis kau sahih, begitulah timbangan. Sehingga malaikat tersenggang, untuk siapa ya Allah? Untuk makhlukku. Akan aku timbang di sini makhluk. Nah, dalam surah Al-A'raf, siapa yang ingin rujuk surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 89, bunyinya begini. Wal waznu yawma idzinil haqq. Timbangan al-wazan, timbangan yauma izin, timbangan pada hari ketika saat itu, al-haq adalah kebenaran. Kebenaran benar-benar ada, dan kenyataannya memang ada. Untuk itu, faman thaqulat mawazinuhu, maka siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka orang yang beruntung, orang yang menang.
Wa man khaffat mawazinhu, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika alladziina khasiru anfusahum. Mereka itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri bima kanu bi ayatina yazlimun. Mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri karena mereka mengingkari ayat kami. Al-A'raf surat ke-7 ayat 89. Nah, itu mengenai timbangan hakiki. Sekali lagi, yang namanya mizan ko di akhirat dan gaib di kita malaki kita akhirat menjalan kita tiba di sinan sabuk nanti di akhirat pandangan mata kita ko tajam, fabasarukal yawma hadid, nanti pandangmu tajam, anan tando, anan tersembunyi, anan tak nampak di kamu di dunia, nanti di akhirat yang gaib-gaib itu semua nampak. Kemudian anan ditimbang. Apa yang ditimbang? Ulama-ulama menjelaskan kepada kita berdasarkan ayat-ayat dan tafsiran. Pertama, mereka para ulama kita itu memahami bisa dirujuk dalam kitab-kitab tafsir bahwa yang akan ditimbang itu amal perbuatan. Amalan itu diberi bobot atau amalan itu berbentuk materi, kita tidak tahu. Jadi amalan ditimbang. Yang kedua, yang ditimbang itu kitab catatan amal. Kitab catatan amal kita ditimbang. Yang ketiga, kita yang beramal ditimbang. Yang ketiga, amalan itu sendiri, kitab catatan amal, dan manusia yang beramal ditimbang. Ketiga-tiganya dijelaskan oleh ulama. Mana yang benar, wallahu a'lam. Tapi yang pasti ada timbangan. Ada timbangan yang akan ditimbang untuk diketahui dan diberitahu kita bara bobot nilai amalan kita. Sebab siapa yang barik timbangan amalnya, beruntungnya. Dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Nah, begini. Nabi Musa alaihissalam disebutkan dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Abi Sa'id Al-Khudri an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Musa, berkata Nabi Musa, ya Rabbi alimni syai'an azkuruka bihi wa adamuka bihi. Wahai Rabb, wahai Tuhanku, kata Nabi Musa, alimni, ajarkanlah aku sesuatu, azkuruka, yang aku senantiasa bisa menyebutmu, berzikir mengingatmu. Ajarkan aku, kalau bahasa anu ajaran ambo ya Allah, yang dengannya aku bisa mengingat menyebutmu, berzikir kepadamu. Wa a'udzu bika, dan juga aku bisa berdoa, menyeru, memanggilmu. Berfirman Allah, qul ya Musa, katakanlah ya Musa,
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ya Rabb, wahai Tuhanku, kullu ibadika yaqulu hadha. Seluruh semua hamba-hambamu mengatakan ini, mengucapkan ini. Dijawab oleh Allah, qul la ilaha illallah. Katakannya Musa, la ilaha illallah. Kalau engkau minta ingin diajarkan jo sesuatu yang dengan itu engkau bisa mengingatku, menyebutku, baca la ilaha illallah. Nabi Musa kembali meminta, innama uridu syai'an takhussuni bih. Ya Rabb, wahai Tuhanku, yang aku inginkan ya Allah, sesuatu yang hanya khusus untukku. Kalau la ilaha illallah, semua orang, semua makhluk mengucapkannya. Nah sekarang kok khusus untuk ambo ya Allah, ajamu kalimat spesial. Itu kata Nabi Musa. Kemudian Allah berfirman, ya Musa, law anna ahlas samawati sab'i wal aradina sab'i fi kiffatin. Musa, jikalau sekiranya penghuni semua langit, ahlas samawat, penghuni semua langit yang 7 lapis, semua penghuni langit yang 7 lapis, wal aradina sab'i, dan bumi yang 7 petalago, fi kifatin, berada dalam satu daun timbangan, mizan, wala ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha diletakkan pula di satu daun timbangnya lainnya, malat bihim la ilaha illallah, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah tu. Di situ dapat kita petunjuk amalan itu akan ditimbang. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Dikasih bobot. Yang kedua, ikut keutamaan kalimat la ilaha illallah. Dalam riwayat itu disebutkan Nabi Musa menganggap ucapan la ilaha illallah itu biasa-biasa saja. Sebab semua orang mengucapkannya. Kecil Nabi Musa, ambo inginkan yang spesial lah ya Allah. Yang spesial. Beda dengan yang lain. Kalau bahasa Singapura, Musa, Musa. Kalimat la ilaha tu ndak sembarang tu. Andaikan semua penghuni langit yang 7 lapis itu ya Musa, dan bumi yang 7 petala diletakkan dalam satu daun timbangannya, lalu diletakkan pula la ilaha illallah di daun timbangnya lain, barik la ilaha illallah, berarti ucapan la ilaha tidak sembarang, barik dalam timbangan. Apakah semua ucapan la ilaha illallah itu memberatkan timbangan? Kalau diterima Allah, ya. Kalau tentu lo ucapan tahlil kita diterima Allah. Berapa banyak orang bertahlil, bisa jadi caranya bertahlil tidak sesuai, atau tahlil itu tidak cocok, atau syarat-syarat tidak terpenuhi. Kalau bahasa Nawak, geleng menengkare.
Geleng mana karya yang keluar, ha saya kan aja. Cie satu kalimat la ilaha kalau kita ucapkan dengan sungguh-sungguh ikhlas, diterima Allah. Beratnya segitu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Hakim, iko bisa pula nanti dilihat dalam kitab Fiqhul Adiyah wal Azkar. Fiqhul Adiyah wal Azkar. Ada 2 jilid itu. Di situ disebutkan sebuah hadis. Begini. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda. Nanti kau ringkasannya kita ambil. Ada seorang hamba nanti ketika dihisap. Itulah kita ringkas kok panjang. Dihisap di sidang diadili. Lalu kepadanya dibentangkan 99 gulungan catatan dosa-dosa. 99. Satu gulungan catatan itu panjangnya sejauh mata memandang. Tengok. Lagi tengok. Enggak. Ulang boleh. Di akhirat nanti dihisap di pengadilan Allah, dihadirkan seseorang. Kemudian dibentangkan gulungan-gulungan catatan. Jangan bayang lagi kok, pikir contoh saja. 99 gulungan catatan kesalahan, 90 lembar. Satu lembarnya bila dibentang sejauh mata memandang. Isinya kesalahan-kesalahan saya. Awaknya kalau dibentang di kambang panjang, dibantang laweh, catatan kesalahan awak banyak lah. Cuma awak kadang-kadang tidak menyadari. Coba letong kesalahan awak sejak Baliah begini. Mengecek, menengah, mencaliak, mengaca, melangkah, bagak-agak, bangenangan. Panjang. Kalau dicatat panjang. Masalahnya awak tidak terkenal. Isi hamba ceko setelah dibentangkan kepadanya 99 gulungan catatan, yang satu catatannya sejauh mata memandangnya 99 balik. Itu kalau contoh, belum balik. Dibentangkan kan. Lalu dikatakan kepada si hamba tadi, atau aku si hamba orang tadi, apakah ada yang engkau ingkari, yang engkau tidak terima, yang engkau tolak, catatan-catatan kau semua? Apakah para malaikat-malaikat berbuat zalim mengenainya, menulis apa yang tidak engkau lakukan? Allah akan tahu tu. Orang tadi menjawab, tidak ada ya Tuhan, semuanya aku akui. Aku akui ini semuanya catatanku. Ya, balanya mengingkari. Fotonya di sini misalnya. Lengkap kan? Kemudian ditanya lagi, apakah engkau memiliki uzur atau alasan? Jawab, tidak ada alasan buat Allah. Semuanya memang. Dan 99 lembar catatanku. Ambo akui semuanya ambo karajo. Tidak ada alasan. Ketika itu kan dapat kita gambarkan bayangan orang itu tatakua. Tentu tatakuanya luar biasa ketika itu perasaannya. Sebab semua catatannya salah saudara. Bagaimana menyesal, tidak dapat kita gambarkan. Lalu kata Allah, engkau memiliki satu kebaikan di sisiku, dan hari ini engkau tidak akan dicurangi
tidak akan dizalimi sedikit pun. Lalu dikeluarkanlah bitaqah. Bitaqah itu kartu kecil. Kira-kira sekarang ATM, itu nama bitaqah. Sekarang KTP, bitaqah, kartu kecil. Tapi jangan bayang lo KTP atau ATM. Di dalam bitaqah itu, dalam kartu itu tertulis, tercantum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Atau dalam hadis lain katakan di situ tercantum la ilaha illallah. Nah, orang tadi berfikir-fikirannya dalam sebuah riwayat, fikir-fikiran, alah kartu kau buat. Alah kartu. Taruh fikir-fikir, Allah berkata, hadirkan timbangan atau timbang. Lalu semua dosa-dosa yang 99 lembar catatan itu diletakkan di satu daun timbangan. Kemudian diletakkan pula kartu tadi. Orang tadi fikir kartu, sementara catatannya 99. Rupanya berat kepada kartu yang ada catatan la ilaha illallah. Berarti kalimat la ilallah luar biasa. Jika diterima oleh Allah ucapan kita itu, Allah kan pasti tahu. Allah pasti tahu siapa yang pantas diterima kalimat la ilallah. Maka beratnya segitu. Kata Allah kepada Nabi Musa, "Hai Musa, andaikan semua penghuni langit yang 7 ditambah laut bumi dengan 7 petala buminya diletakkan di daun timbangan, letakkan daun timbangan, lalu diletakkan pula kalimat la ilallah, balik la ilallah kah. Untuk itu perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Yo hati. Syarat diterima ucapan itu kata ulama 7 loh. 6 pertama ilmu. Harus tahu gitu yang kita baca itu. Makasih. Yang dituntut di balik kita baca itu. Namanya fa'lam annahu la ilaha, ketahuilah, ilmuilah ana la ilaha. Kalau bahasa orang awak, ndak asbun, ndak asal bunyi saja. Ndak asal geleng kasuk kaki dah saja. Ndak asal dangik mana. Tahu dangik? Ndak. Dangik nak tahu. Itu asal menangik. Nikmatilah, itu kan kalimat pengakuan. Dengan kalimat itu berpisah orang antara mukmin dan kafir. Dengan kalimat itu selamat orang daripada keabadian di neraka. Lantaran kalimat itulah para nabi-nabi diutus, para rasul-rasul diutus. Itu kalimat, tak tanggung-tanggung kalimat. Maka ucapkanlah dengan baik, dengan bagus. Karena dapat memberatkan timbangan. Tiba dia kerja cekap. Anan ditimbang. Ada ulama-ulama kita, tidak penceramah kah? Tidak dai, tidak ustaz, ulama. Orang yang dalam ilmunya. Fikihnya, hadisnya, tafsir luar biasa. Sekaliber imam-imam besar. Seperti Imam Al-Qurtubi yang telah menulis kitab Tafsir Al-Qurtubi, kitab Tazkirah dan lain-lain. Imam Ibnu Katsir yang telah menulis kitab-kitab yang banyak sekali. Beliau-beliau itu memahami, pertama, yang ditimbang itu amal. Seperti la ilaha kan amal. La ilaha illallah menjadi amal. Cuman bagaimana, apakah memang tulisan la ilaha itu ditimbang? Kita tak tahu. Kita beriman sajalah.
Kalau menurut hadis itu ada sebuah kartu. Nah, kau namanya bitaqah. Di kartu itu tertulis La ilaha illallah. Atau dalam riwayat lain asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh. Itu asiko. Berarti yang ditimbang amal. Lalu bagaimana bentuknya menimbang nanti? Nahnu la na'lam. Kita tidak tahu. Yang diminta kepada kita yakin salah, percaya sajalah. Karena kau iman. Dalam sekian banyak ayat ada. Yang kedua, iko dalam hadis yang populer, hadis Bukhari dan Imam Muslim sahih hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Dua kalimat cakap itu ringan dibaca, ringan disebut, ringan diucapkan. Khafifatani 'ala lisan. Tak barik membacanya dah, ringan. Tapi meskipun ringan dalam lisan, saqilatani fil mizan, dua kalimat itu membarikkan timbangan, membarikkan timbangan amal. Saqilatani, kedua-duanya memberatkan timbangan amal. Di samping itu habibatani ila rahman, Allah yang ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih sangat cinta suka dengan dua kalimat itu. Aduh, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua. Subhanallah wa bihamdi, satu. Subhanallahil azimi. Kan ringan dibaca dua. Angok nak sasak, paluh nak keluar, awak nak penik, waktu nak habis, piti pun nak keluar. Ringan. Tarago duduk, tarago lalu, tarago mereng sambil berjalan sambil menangis. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Ringan. Tapi jika ditimbang sangat baik. Cuman jarang orang membacanya, itulah masalahnya. Ringan di lidah, barik dilakukan. Bang kau barik lakukan. Ini contoh barik, tak ada kita lakukan. Sambil duduk saya sedih, saya berjalan jadi. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat. Berat jika ditimbang. Sangat berat. Lebih-lebih ucapan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah, walhamdulillah tamla'ul fil mizan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memberatkan timbangan. Memberatkan timbangan. Tamla'u itu memenuhi timbangan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Kita baca dalam syarahnya apa maksud tamla'ul mizan bil ajri wa thawab. Jika ucapan alhamdulillah itu ditimbang dalam timbangan, memenuhi timbangan. Apa maksud memenuhi timbangan? Timbang itu nilainya dipenuhi oleh ganjaran dan balasan. Memenuhi timbangan. Hatta sampai-sampai berat, memberatkan daun timbangan. Makin banyak orang baca itu makin barik timbangan. Kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Memberatkan, memenuhi daun timbangan, dipenuhi dengan ganjaran dan balasan. Sangat berat sekali. Di situ nampak di kita. Olah bunyi lenceng. Kita ringkas sebentar bahwa
Apa yang akan ditimbang? Salah satunya yang akan ditimbang adalah amal itu sendiri yang ditimbang. Amalku punya bobot. Bisa jadi wak pandang enteng, wak pandang ringan, tapi di sisi Allah sangat berat jika ditimbang. Itu yang harus kita ketahui. Termasuk juga ma min syai'in fil mizan asqal. Tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika ditimbang nanti di hari akhirat min husnil khuluq, daripada akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, akhlak yang baik, namanya husnul khuluq. Kebaikan akhlak itu entah balulah modelnya nanti ditimbang akhlak itu. Akhlak-akhlak yang baik ditimbang, perangai yang baik, sifatnya baik ditimbang. Berat, tidak ada yang lebih memberatkan. Athqal. Ma min syai', tidak ada sesuatu pun dalam timbang yang lebih memberatkan. Athqal, yang lebih memberatkan dalam timbang daripada bagusnya akhlak. Tidak ibadah nuka, bagusnya akhlak. Akhlak yang mulia, akhlakun karimah, husnul khuluq, bagusnya perangai seorang. Itu pun nanti dapat membalikkan timbangan amal di samping yang lain-lain. Karena orang sudah azan, kita hentikan sejenak dengan mengucapkan alhamdulillah.